akhir zaman itu ya manusia terbagi dua. Ada yang betul-betul memaknainya sesuai dengan tuntutan iman. Tapi ada yang berlebih-lebihan, seolah-olah memastikan bahwa kita sudah di akhir zaman, sehingga seolah-olah sudahlah, kita tidak perlu hidup lagi, tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu menjalankan apapun. Kalau kita mengacu kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana makna yang sangat dalam beliau. Karena memang di dalam hadis, Nabi diutus itu tanda kiamat dekat. Pada sudah sekian ribu tahun yang lalu. Dan kata Nabi, kalau besok kiamat, di tangan salah seorang di antara kalian setengah biji kurma, tanamlah. Justru ketika kita merasa sudah berada di akhir zaman, merasa, saya tidak mengatakan meyakini, tapi merasa kita sudah mendekati akhir zaman, justru kita tingkatkan kehidupan kita. Kita tingkatkan ibadah dan amal soleh kita. Kita tingkatkan tugas-tugas kita. Karena Nabi mengatakan itu. Besok kiamat masih ada setengah biji. Berarti kan cuma dikit gitu ya. Bagaimana kalau 5 biji? Tanamlah. Kan harus Nabi mengatakan sudah tinggalkan itu biji korma. Kamu pergi ke masjid. Kamu ibadah. Kalau bahasa kita menunjukkan bahwa semangat Nabi adalah semangat amal. Semangat produktivitas. Karenanya ada dua, bahwa ketika kita mengatakan kiamat atau akhir zaman, ini berdasarkan kacamata kita. Tapi belum tentu itu berdasarkan kacamata Allah. Sehingga yang bisa kita manai cuma tanda-tanda. Karena kalau kita memastikan, khawatir kita termasuk yang mendahului takdir Allah. Sejak awal, Allah sudah katakan bahwa kiamat itu qarib dekat. Sampai sekarang pun, wallahu a'lam. Bukan kita katakan belum, tapi wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dan hari kiamat pula, ini yang sulit. Hari kiamat itu ta'tikum baghtah, datangnya tiba-tiba. Jadi kalau manusia sudah menebak-nebak gitu ya, manusia sudah, wah ini sudah dekat kiamat, khawatir ia sudah mendahului ketetapan Allah. Maka kita katakan ketika kita membicarakan kiamat, itu bukan kemudian kita tebak-tebak, kemudian kita menjadi tidak mau bekerja, malas beramal, kita semuanya tinggalkan dunia. Akhirnya dunia ketika kita tinggalkan ada yang ambil. Karena dunia ini milik semua umat manusia. Sehingga bagi kita ini hanya tanda-tanda. Dan antara satu tanda dengan tanda yang lain pun tidak tahu. Dan sekali lagi ketika kita membahas kiamat, tanda-tandanya misalnya sudah ada ini, sudah ada itu, bagi kita tidak tahu. Karena persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan kehidupan itu jauh lebih banyak daripada persoalan-persoalan yang itu bukan ranah logika kita, bukan ranah kemampuan kita. Ini ada tetangga kita yang kesulitan. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan. Itu yang kita laksanakan. Karena itulah menjadi catatan dari hadis Nabi tadi. Kan berarti ayo bantu saudaramu, ayo bantu temanmu. Padahal besok kiamat, kalau masih ada makanan, kalau masih ada minuman, masih ada sarana, jadikan sarana itu sarana kehidupan dunia yang insya Allah imbalannya adalah hari kiamat. Itulah beberapa catatan kita memaknai kiamat sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Kita tidak dapat ya mengatakan lebih dari itu, dan lebih baik kita katakan wallahu alam. Tapi kalau tanda, iya, tanda-tandanya sudah banyak. Kiamat sugro itu kematian seseorang ada, idza qamatil qiyamah, idza matal insan qamat kiamat. Bahkan kiamat ada dua. Kiamat personal, setiap orang mati udah kiamat karena udah selesai kehidupan. Tapi ada kiamat yang bersifat kolektif, yaitu semua manusia akan mati, dan matinya berbarengan. Kalau sekarang kan sedikit demi sedikit. Nah, orang yang wafat, kata Nabi, itu kiamat baginya. Kenapa? Karena berakhir kehidupan. Tapi ada kiamat yang memang semuanya berakhir secara serentak. Langit, bumi, dan seluruhnya hancur, manusia pula akan binasa. Itulah kiamat yang sesungguhnya. Nah, untuk kiamat yang bersifat personal saja tidak ada yang tahu. Kapan kiamat bagi kita, bagi fulan, bagi fulana, nggak ada yang tahu. Apalagi kiamat bagi semua umat manusia. Ini bukan satu belahan dunia, tapi semua belahan dunia. Bahkan ada bumi atau belahan dunia yang tidak dihuni oleh manusia.
ya ada belahan dunia yang belum dihuni. Berarti kita tidak tahu. Mungkin ada yang menghuni karena kita tidak tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Allah, saking lemahnya manusia, Allah mencipta apa yang tidak kalian ketahui. Jadi masih banyak yang belum kita ketahui. Itulah tugas manusia, terus-menerus menggali ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Namun tujuannya, kalau untuk dunia, kita jalankan ini sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah masuk pada tataran ilmu ghaib, maka kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Jangan kemudian memastikan, apalagi menakut-nakuti. Besok kiamat loh. Tidak ada yang tahu. Ini sudah dekat kiamat. Dari dulu kiamat itu dekat. Karena umumnya konteksnya itu negatif. Kalau dikatakan udahlah akhir zaman, akhirnya pasif gitu ya, menyerah. Ini sudah akhir zaman tuh, orang jahat kan udah akhir zaman. Loh, lantas kalau orang baik semua bukan akhir zaman? Kita juga nggak tahu. Ketika manusia baik semua, kita tidak tahu apa itu tanda akhir zaman. Ketika manusia buruk semua, kita juga tidak tahu. Yang paling inti, tenang bahwa kita akan ditanyanya masing-masing. Rapor kita, rapor yang bersifat personal. Kayak di sekolah kan rapornya masing-masing. Sehingga kalau kita ya memperturutkan atau kita mengikuti orang, ya maka kita mungkin rapor kita tidak bagus. Kita sempurnakan saja diri kita. Kita perkuat agar laporan kita adalah bagus, ya, catatan amal kita bagus, dan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Restu, wallahu a'lam.